ada. Saudara dulu yang suka ngelarang kiai ceramah PKI, PKI, PKI. Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Warisongo. Iya, bukan pasukan Warisongo, itu pasukan Walang Sangit. Berjumpa lagi dengan saya Hakim Medsos. Di sini kita akan berbicara tentang dengan kebenaran, bukan dengan gelar warisan atau dengan fanatisme buta. Jika kalian tentu mengaku zuriyah Nabi, buktikan dengan akhlak, bukan makian dan orasi panas. Ya kalau kalian para muhibin mungkin bangga ketika seorang habaib menjadi provokator. Ketika seorang yang bergelar Habib bersuara lantang keras, kalian bangga bahwa seolah-olah dia sedang berjihad, seolah-olah dia sedang menegakkan agama ini dengan hak. Dan tentu pula bagi kalian pastinya segan untuk mengkritik, karena mereka kan keturunan Nabi, mereka zuriyah Nabi. Terlebih para kiai, bahkan para tokoh yang sudah terdoktrin, yang mempunyai ikatan, baik itu dalam ikatan politik, organisasi, bahkan tentu dengan ikatan sanad keilmuan. Ya jelas, lidah kalian akan merasa keluh ketika akan mengkritik dan mengungkap suatu kebenaran. Tapi, apakah pernah kalian bertanya, apakah keturunan Nabi itu pantas jika hidupnya justru menyulut api, mengobarkan cacian, bukan menabur damai? Apakah kalian lupa bahwa Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin? Tapi kalau kita yang saksikan akhir-akhir ini di kalangan Habib Ba'alawi, terutama tentu yang familiar, imam besar, mungkin ini lebih cocok kalau disebut fitnatan linnas, biang kekacauan di tengah-tengah umat. Katanya zuriyah Nabi, tapi omongan seperti api, mengobarkan bara, memancing emosi, tindakan seperti bara, tidak pernah sejuk. Coba kalau sejuk, damai, kajian dengan ketauhidan, kajian dengan ilmu-ilmu tasawuf yang lebih untuk melunakkan hati, mungkin ini lebih baik, lebih efektif dan relevan. Akan tetapi kenyataannya justru tidak pernah menenangkan. Dan ini terjadi dari berbagai macam aspek, baik politik, sejarah, bahkan ketatanegaraan. Luar biasa. Akhlaknya Rasulullah apakah demikian? Dan apakah pantas kalian mengaku sebagai zuriyah? Ini tentu sangat amat miris. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi menafsirkan dalam Jami' li Ahkam Al-Quran yang berbunyi, wa inna hadhihi syari'ati mabniyatun ala rafqi war rahmah la ala sabah wa sabni. Syariat ini dibangun di atas kelembutan dan kasih sayang, bukan atas dasar caci maki dan makian. Ini yang berbicara sekelas Imam Al-Qurtubi. Jadi bukan ucapan saya, bukan perkataan saya. Tanda kutip, apabila tidak pernah membaca apa yang dikatakan oleh ulama masyhur, ulama muktabar, atau memang sengaja dilanggar, ngakunya zuriyah Nabi. Di dalam kitab lain dikatakan dalam sebuah kitab, Adab Al-Subhah, karya Imam Abu Abdillah As-Sudani, di mana beliau mengatakan, min si'ari ahli ilmi somtu indal khodobi wa tahallumu indal jahli. Di antara ciri orang berilmu adalah diam saat marah, bukan orasi, bukan demo, bukan somasi, dan bersabar terhadap kebodohan, termasuk tentu orang-orang yang tidak sejalan. Seharusnya orang sabar itu demikian. Dikatakan pula dalam kitab Hilyat Al-Awliya, karya Abu Nuaim Al-Asfahani. Jadi saya mengutip ini bukan narasi saya, bukan perkataan saya. Ini ulama-ulama muktabar, di mana beliau berkata, kullu man da'al manzilata min khairi khaluqi bahwa kadzabun. Siapapun yang mengaku memiliki kedudukan tinggi tapi tak punya akhlak, dia adalah pendusta.
Ini ulama terkemuka pada eranya. Jadi bukan terkenal karena sudah maraknya medsos, lantang berkoar-koar, lantang takbirah. Dan ada lagi di dalam sebuah kitab yang berjudul Talbis Iblis. Judulnya ngeri. Karya Imam Ibnu Al-Jauzi. Beliau berkata, Madid da'al khaira walam yakun fihi wa huwa kadhibun. Wa in tamassa bi asrafil asma'i. Barang siapa mengaku kebaikan padahal ia tidak memilikinya, maka dia pendusta, walaupun ia menyandang nama yang paling mulia. Luar biasa kitab ini. Sebenarnya mereka itu sudah dikritik oleh ulama-ulama terdahulu, tetapi tidak sepulgar yang sekarang, lebih menjaga perdamaian. Kalau persoalan tentang kaidah mereka atau cara mereka, ini ulama-ulama terdahulu itu memang sudah mengkritik. Jadi tidak heran, makanya kitab-kitab ini mengungkapkan jejak digital. Tidak akan mungkin ulama terdahulu mengkritik, mencetuskan narasi tanpa ada satu kejadian. Tidak akan mungkin. Dan ini ada dalam sebuah kitab yang familiar di kalangan kiai, di kalangan para santri. Jadi kalau kiai-kiai tentu kalian masih mengutamakan taklid buta, hanya seudon. Coba riset ulang, anu dengan kitab sabek, tidak satupun jelas bahwa sanad nasab dari mereka itu tidak tersambung. Kalian percaya? Lah, sedangkan kita dituntut untuk mengutamakan sanad yang tersambung pastinya. Harus jelas di dalam segi keilmuan. Apalagi ini soal nasab yang mulia, di mana terlebih ini adalah orang yang sentral, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau berkata, Al-mura'i yuridu ayyakuna lahu fi qulubin nasi makanatun. Orang yang riak ingin punya posisi dalam hati manusia, mau dianggap hebat, mau dianggap mulia, mau dianggap suci, mau dianggap paling benar. Apa komentar dari Imam Al-Ghazali? Wa yaf'alu ma yuridu bihi ta'zimatu fi a'yunihim. Dan melakukan sesuatu agar dirinya diagungkan dalam pandangan mereka. Ini ialah orang riak. Riak, sedangkan riak di hadapan Allah sebesar biji sawi pun itu akan terlihat. Makanya dalam amaliyah itu selalu memprioritaskan kemurnian dalam ibadah. Karena riak ini betul-betul merusak. Jadi kata Imam Al-Ghazali, orang yang riak ingin punya posisi dalam hati manusia dan melakukan sesuatu agar dirinya diagungkan dalam pandangan mereka. Jelas. Ini kata Imam Al-Ghazali, bukan kata saya. Bukan narasi hakim medsos. Tapi catatan-catatan yang saya sajikan ini jelas dikutip oleh ulama-ulama muktabar. Jadi Rasulullah itu seperti mata air yang menghidupi, yang memberikan ketenangan, kenyamanan. Tapi yang kita saksikan di lingkaran Habib Ba'alawi ini ibarat kompor gas 3 tungku. Satu untuk marah-marah, satu lagi untuk adu domba, satu lagi untuk membakar persatuan dan kesatuan umat. Luar biasa. Mereka bicara seakan-akan menjaga kemurnian Islam. Ya pasti, seakan-akan hak, seakan-akan mereka pejuang. Padahal yang mereka tebar hanyalah kebencian pada siapapun yang berbeda. Mereka benci pada orang yang mengkritik. Mereka benci pada orang yang bertanya. Mereka benci pada orang yang tidak sepaham dan tidak sependapat dengan mereka. Apakah Rasul mengajarkan seperti itu pada umatnya? Ketika Rasulullah SAW dihina oleh orang Quraisy, beliau memaafkan. Ini teladan baginda Rasulullah SAW. Dihina, dicaci, bahkan fisik beliau. Mana beliau pernah dilempari, tapi beliau sabar. Dan beliau adalah orang yang pemaaf sekalipun beliau banyak tekanan dan banyak dizalimi. Ini baginda Rasul. Bukan Habib Alawi. Di mana bila mereka dikritik langsung menduduk, langsung demo, langsung orasi, langsung somasi. Apakah kejadian-kejadian ini tidak cukup pembelajaran bagi kita? Bahwa untuk lebih kuat, kita mempertanyakan keabsahan nasab mereka. Atau apakah kalian mengira Nabi SAW mengajarkan umat untuk mengeroyok ulama yang tak sepaham? Apa iya? Jadi bagi kalian para ulama, para kiai yang sampai saat ini membela Habib Alawi, apakah memang itu anjuran, petunjuk
yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam kitab Hilyat Al-Awliya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani disebutkan kullu man da'a manzilati min khairi khuluqi fa huwa kadhibun. Maka pertanyaannya sederhana, apakah benar jika mereka zuriyah Nabi itu seperti itu kelakuannya? Atau hanya gelar turun-temurun yang kini dipakai untuk merusak akhlak umat? Perlu digarisbawahi. Karena yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari kalangan mereka, lebih banyak madorot daripada maslahatnya. Itu mendasar, sangat mendasar. Jadi, apakah yang mereka bawa itu benar-benar dakwah, ataukah justru hanya alat untuk meraih kekuasaan, ada udang di balik batu, bermaksud untuk mempengaruhi umat, bermaksud untuk memperbesar kelompok, dan tentu mengambil kendali massa. Ini kalau murni membela agama, tidak harus dengan cara demikian. Mirisnya ketika setiap mimbar berubah menjadi panggung agitasi, ketika orasi lebih mirip pidato, padahal ini orasi, tapi kayak ceramah, kayak mau'izatul hasanah. Jadi ketika orasi lebih mirip pidato kampanye, dan ketika umat dijadikan alat tekanan politik dengan selokan agama, maka itu bukan tabligh risalah, tapi strategi perebutan kekuasaan. Ya sudah ke sana, ke arah politik, ke arah tentunya kemungkinan ada sesuatu hal rencana yang terselubung, bukan karena tabligh risalah yang sesuai dengan tuntunan dan syariat. Jelas sudah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengingatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ad-da'watu indallahi takunu bil hikmah la bis-soyahi wadajij. Dakwah kepada Allah harus dengan hikmah, harus dengan kelembutan, harus dengan sopan santun, memberikan kemaslahatan, dan tentunya mengedepankan hal-hal yang positif dan meminimalisir hal-hal yang negatif. Pertimbangannya seperti itu, bukan dengan teriakan dan keributan. Ini yang berkata Imam Al-Ghazali. Maka bila tentu seseorang memakai agama untuk mengumpulkan kekuatan massa, menebar dendam dan perpecahan, kita berhak dong bertanya kepada mereka, ini dakwah atau politik? Ini seruan tauhid atau kampanye kekuasaan? Jadi tidak melihat posisi diri seharusnya seperti apa, bagaimana yang mereka lakukan, itu sudah tidak sesuai sama sekali. Ini tentu yang menjadi perhatian kita umat, yang harus tentu waspada, jangan sampai terjebak terlebih untuk terjerumus. Dalam hal ini itu kita simpulkan, di mana mengaku zuriyah Nabi SAW bukanlah tiket untuk memprovokasi umat, bukan jadi alat. Rasulullah SAW dikenal dengan rahmah, kasih sayang, bukan dengan amarah. Keteladanan beliau adalah pada akhlak. Keteladanan yang paling prioritas jelas merujuk kepada baginda Rasulullah SAW, itu pada akhlaknya. Pantas kalau akhlak yang ditampilkan oleh oknum habaib Nabi, maka itu pantas. Ya setidaknya ya, tidak jauh-jauh amat lah. Cuma kalau melencengnya 99 derajat, ya ini menjadi pertanyaan yang besar. Kalaupun mereka mengaku sebagai cucunya, tapi hasilnya yang mereka tontonkan, mereka tunjukkan, itu bertolak belakang dengan luhur. Ya ini bertolakan dengan ilmu qaidah manapun. Jadi keteladanan baginda Rasul itu prioritasnya ya pada akhlaknya, bukan pada retorika murka. Mereka para habaib Balawi yang menjadikan nama Nabi sebagai jubah perjuangan, tapi menyebarkan cacian dan makian, amarah. Sesungguhnya tentu mereka ini telah mengkhianati misi kerasulan Nabi SAW. Nah, sahabat-sahabatku, tentu dalam hal ini saya berpesan, tentu janganlah gampang tertipu, gampang terkecoh oleh gelar yang tidak jelas pastinya. Ya kalau memang bisa menunjukkan data dan fakta, ya harus juga kita terima kalau itu sahih, kalau itu memang betul adanya. Tapi kalau masih sama-sama terlalu rancu, ya ini tentu layak untuk kita tolak. Jangan terpaku oleh sorban dan orasi-orasi lantang. Tentu dalam hal ini pula, nilailah seseorang dari akhlaknya, bukan dari keturunannya. Jadi akhlak inilah yang menjadi sebuah tolak ukur kita untuk tentu menteladani di kehidupan keseharian kita. Karena hakikatnya para sahabat Nabi yang mulia bukan anak keturunan yang tadinya itu adalah mulia, tapi mereka ini kedudukannya pewaris kejujuran dan perjuangan. Sebagaimana dikatakan, qala Ali radhiyallahu anhu, al-mar'u yuqasu bi aqlihi la bi nasabihi. Manusia itu diukur dari akalnya, bukan dari nasabnya. Yang tadi memprioritaskan daripada akhlak, kemudian akalnya, ilmunya, bukan dari nasabnya. Jadi tetap yang menjadi landasan bagi kita ini apa yang telah
diberikan, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama abar terkemuka tentunya, yang tidak diragukan lagi kualitas, kapasitas, kredibilitas mereka pada masanya, bukan pada tingkat medsos. Dalam hal ini tentu jangan biarkan Islam dipakai jadi kendaraan kekuasaan. Jangan sekali-sekali, mau apapun itu, namanya organisasi. Kalau organisasi itu wadah untuk memperkuat akidah, mengutamakan tentunya tuntunan, bimbingan, keilmuan, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah menuju kepada kekuasaan, perpolitikan, yang tentu terlebih ini akan menciderai syariat, maka ini tentu tidaklah atau jangan kita biarkan. Dan jangan biarkan pula dakwah berubah menjadi alat propaganda yang justru membakar rumah kita sendiri. Jadi hakikatnya kita seiman, bahkan satu akidah dengan satu hal, di mana hal tersebut tentunya dinilai kontra yang lebih besar, tentu akan memiliki sebuah penilaian dan cedera terhadap kaum muslimin itu sendiri. Saya, hakim medsos, yang palsu akan kita ungkap, dan yang benar tentu akan tetap kita bela, bukan karena gelar, tapi karena kebenaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam akal sehat.